perhatiin deh, setiap hydration break penonton Oh iya. kayak ganggu menurut gua. Tapi aus mah, kan Tapi panas banget. panas soalnya. Daripada ada yang metong. Tapi tidak buat Blueberry kemarin tuh. Buat Brobe. Iya, Brobe. Iya. Dia orang pada minum dia. Wow, tetap Selalu. lihat lapangan dia. Abis 2 gol ya nggak Brobe. Nggak Karena dia kayak, lu nggak haus mau minum nggak? Gua nggak haus minuman, gua haus tuh. Ah iya tuh dia pakai Blueberry. Kayak gini. Ada cempedak nggak? Cempedak. Iya. Gua habis makan keripik singkong pedes nggak minum 2 hari kuat kata. Yang penting kulit gua kena angin. Turki lagi-lagi harus menelan kekalahan versus Paraguay dengan skor 0-1. Gol Paraguay satu-satunya dicetak oleh Galarza. Namanya kayak bukan nama orang ya. Ini kayak nama ya. Ciki. Kenapa? Apa nih Ciki Galarza tuh bayangan gua tuh yang keju. Asik. Ada Belinya susah. Ada pedas-pedasnya dikit. Galar. Bungkusnya manik-manik. Iya. Terang warnanya merah, terang gitu Bang ya. Baik lagi di Sidekicks bareng kita bertiga, Nggok, Pican, dan Wancoy. Selaku pundit-pundit yang sudah mulai dinilai punya nilai kredibilitas tinggi. Valid kemampuan kita mah. Betul. Apalagi kemarin kita sudah membuktikan kita kita ikutan kuis itu ada Pengetahuan bola. pengetahuan saya bola. nggak ikut. Iya, lu nggak ikut. Dibantai coy, kalau ada lu coy pasti coy. Makanya. Sayang kita nggak berhasil juara, tapi kita sempat mau menunjukkan kalau kualitas kita ada di mana. Iya, pengetahuan kita tuh Yang bagus. bisa kalahin Patra deh, bener gak? Ya justru kalah kita. Oh sama dia. dia juara satu coy. Tapi itu hoki menurut gua ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu seru kemarin seru. Kemarin gua makan sendirian. Makan dong. Nggak mau, ih. Nyanyi. Kan janjinya makan bareng-bareng tadi. Kalau tau mau gue makan tadi sebelum syuting. Gue tuh kayak geragas tau gak siapa episode. Makan mulu. Semuanya ya, ntar aja gua mah sebelum makan juga kemarin mau ngasih berita-berita dulu lah. Betul. Nggak boleh lah. Lalu ini Sambilan. kita masih pakai ini baju Mesir kan Mesir tadi baru main. Menang. 3-1. Tuh, ini lu pakai baju Uruguay ya? blow on. Dan gue masih bangga dengan Inggris tim siapa gue main? besok malam. Lawan Ghana. Ini kebanggaan Asia dong. Enggak, ini kebanggaan Eropa. Ini kebanggaan Eropa dan ini kebanggaan Lady Di. Almarhum. Emang iya, Lady Di bangga. Oh enggak, apa itu? Mr. Bean. Banggaan Mr. Enggak Bean. lah. Sebelum lu siapa? Lady Di. Iya, Margaret Thatcher saya. Coy, Beda, coy. Beda. Margaret Thatcher sama Lady Di. Apa ini namanya? Elizabeth. Raja beda juga itu dia. Elizabeth tuh ratu. Ratu. Iya udah sama maksud gue yang terdahulunya. Iya, Elizabeth. Margaret Thatcher tuh Perdana Menteri. Perdana Menteri. Oh, iya, Lady Di itu mantunya Gue pernah Elizabeth. ketemu sama Lady Di. Masa Waktu iya? ke kuburan Belanda. Iya benar. Hah? Ya, lu tahu nggak kuburan Belanda di daerah Jembatan Merah, belakang Kokas? Itu pernah disamper sama Lady Di. Bener sumpah ini nggak bohong gua. Yang orang foto dari atas, lo artistik apa itu namanya estetik. Iya, estetik. Nah itu pernah disamperin Lady Di. Enggak, ngapain Lady Di ke sana? Iya, Ngelawat nyekar. siapa? Nyelawat. Itu kan pahlawan Belanda di situ. Lah kan Lady Di dari Inggris. Iya, tapi dia sebagai kunjungan aja. Oh dia main ke situ. Enggak, itu dulu waktu kecil. Iya, dulu kan rumah gua di situ. Ah, itu mah ada bule cewek disebut Lady Di Agak, orang aja. rambutnya gue tahu rapi, Bob. Tutup poli kali. Kalau Bob. Jadi Tapi emang Inggris tapi emang secara permainan terutama di bagian depannya Inggris gila banget sih. ngeri. Kanan kiri tengahnya oke lah hidup. Kan udah dibahas itu minggu. Iya nggak maksudnya. Dia beneran, tapi dia tambah yakin. Makanya lu makin yakin dengan Makin yakin. pede dengan pakai jaket Iya dong. Inggris ini ya. Iya, betul. Bagus lagi jaketnya. Betul banget. Karena emang Owen. karena emang Piala Dunia ini bajunya bagus-bagus kok menurut gua. Betul. Iya, jersey-nya bagus-bagus. Biasanya keren-keren ya. Ya. Dan ada beberapa baju-baju yang nggak masuk ke Indonesia. Kayak baju Inggris yang segini doang nih, yang segini doang. Enggak, itu nggak ada emang itu supporter. Itu digunting sendiri. Itu kemben. Nah tapi kalau saya gue mau beli baju,
Kita mah belinya di Football Dep. Ya, Nih, Mesir, Uruguay gua. Uruguay banyak tuh. Gue yang pengen tuh sebenarnya Scotland tuh bagus. Gue suka Scotland, jersinya Scotland. Tang 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 ting 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 ting. Scotland. Ini juga bagus. Apa? Senegal. Senegal. Cuman hijau ketemu hitam tuh bagus kan? Bob Marley bagus, Bob Marley. Bob Marley lo ada, bagus. Hijau ketemu hitam bagus. Hah? Iya kan? Iya. Enggak, maksudnya baju hijau, ada list hitam itu bagus. Bagus. Itu kodok pakai peci, makanya bagus tuh kodok pakai peci. Iguana pakai peci bagus tuh. Iguana pakai kumis. masa ada gitu. Kemarin kan Pican juga beli Afrika Selatan bagus dia. Iya. Afrika Selatan Oh, iya. bagus. Gue tuh nyari jersey negara-negara yang Tuh, awam, hijau ketemu hitam tuh. Aneh tuh. Nah, itu hijau ketemu hitam. yang Enggak, underrated. orang nggak ngeliat, macam mesti kamera mesti ke sono dong. Afrika, gue suka Arab Saudi juga lumayan. Ya. Arab yang putih kemarin bagus. Iya. Kemarin lawan Spanyol itu bagus. Bagus. Oh, hijau ketemu hitam nih kayak gini lah kurang lebih nih. Oh. Kurang lebih maksudnya penonton saat gue juga Biar nggak ada bisa visualnya. Biar paham, kebayang gitu. Hijau ketemu hitam. Rawit ketemu handphone. Kita bakal omongin dulu berita-berita atau info-info seputar Piala Dunia. Coy. Betul. Prancis jadi sumber terbesar pemain diaspora. Prancis ngasih 96 pemain kelahiran Prancis yang tampil Oh, di iya, bener. turnamen Piala Dunia 2026. 76 diantaranya justru membela negara lain. Banyak banget Kenapa ya. itu bisa kayak begitu tuh? Karena emang Prancis kan kebanyakan kombinasi dari negara lain ya. Iya. Iya. Jadi kebanyakan orang yang gue tahu cewek Prancis tuh nggak pernah mau hamil. Yang gue tahu. Iya. Iya, karena emang dia kiblat model dunia kan. Oh, badannya harus bagus. Iya, dia nggak mau setelah melahirkan cewek-cewek sono ntar badannya jadi bengkak apa gimana nggak mau. Iya. Jadi nggak mau. Dulu sih begitu ya informasinya, makanya banyak warga Lu keturunan. tahu Prancis. dapat informasi itu dari mana? Dari Mbappe. Mbappe kemarin gue nelfon dia. Dia teleponan sama Mbappe. Di sini ada yang mau hamil, cewek di sini maunya makan Masa croissant. gitu, masa gitu Mbappe suaranya. Coy, tahu gak coy? Di fakta aja dari gue Kura-kura nih coy. ninja. Iya bener kayak kura-kura ninja. Iya benar Mbappe. kayak Nah, gitu. salah satu negara yang paling dapat banyak itu Maroko ya. Maroko tuh mayoritas lahirnya di Prancis. Ya. Aljazair. Aljazair juga. Aljazair juga. Ya, Senegal juga. Jadi Senegal itu punya 10 pemain kelahiran Prancis dalam skuad mereka. Betul. Banyak ya. Sedangkan Aljazair punya 13 pemain kelahiran Prancis. Dan Haiti punya 12 pemain Prancis kelahirannya. Tuh. Oh, Maroko nggak ada ya. Dia udah pede, yakin banget. Pantai Gading juga. Bahkan kan ada adik Tapi kakak. emang bener sih, mau masalah emang anaknya Griezmann. Siapa? Mau masalah anaknya Griezmann. Mau masalah Mesir. Oh iya. Salah lagi. Baru tadi openingnya kredibilitas tinggi. Kok salah mulu nih dua? baru openingnya kita dingin-dingin. Pantai Gading juga. Ya. Pantai Gading kan ada dua nih. Ada si Yang ombaknya kenceng sama ada Desire Doué. Iya. Yang jual piting apa enggak? Desire Doué itu punya saudara, adiknya atau kakaknya itu main di Pantai Gading. Iya. Gue Boleh bawa anjing gak sih di Pantai Gading itu? Gue Doué. Jadi dia main beda negara. Abangnya di Pantai Gading ya. Di Pantai Gading. Dokter Kongo juga ada tuh. Dokter Kongo. Dokter Kongo ya. Wisa ya. Dia Perancis. Jadi memang banyak orang-orang, bahkan ada dulu siapa yang cerita ke gue ya. Jadi scout. Jadi ada Pinocchio aja sama lo. di Prancis itu, either di Paris atau di mana, di salah satu kota Prancis itu ada satu area, jadi satu Tukang apartemen. kelapa semua sih. Dia ada satu area di Prancis, tukang kelapa semua, ada kelapa paru. Tukang tahu semua. Tangannya pada kuning. Ada satu, gue pernah ngobrol sama siapa, ada satu area pemukiman, itu memang imigran semua, banyaknya dari Afrika. Nah, scouting itu banyak langsung tiba-tiba ke sana aja. Lu tinggal nyari ke sana.
banyak banget anak-anak kecil yang jago banget main bola. Orang-orang di perumahan itu tuh. Ya. Jadi scouting tuh banyak yang datang ke sana karena orang-orang Afrika tuh dari kecil ototnya, tulangnya tuh udah Jadi ya. pada jadi gitu. Jadi makanya banyak yang berhasil lah ibaratnya. Kan memang ada yang bilang ras Afrika itu secara fisik tuh superior dia. Iya, iya. Kemampuan atletisnya di atas rata-rata. Ras lain. Makanya sulit kalau misalnya kenapa sih orang Indonesia nggak susah nembus liga-liga Eropa karena kan orang Indonesia tuh masuknya non EU kan. Ya. Non EU itu jadi orang kalau scouting di tim Eropa di saat milihnya ada pemain Indonesia sama non EU dari Afrika ya lebih milih Afrika non pastinya. EU-nya secara fisik dan secara ini pasti akan lebih lebih meyakinkan gitu. Iya, dan tapi mereka emang selain badannya bagus, penampilannya juga nyentrik-nyentrik tau. Kalau orang Iya. orang Afrika itu, ya orang keturunan kayak rambutnya. Dikondro. Terus fashionnya bagus-bagus tuh pakai sepatu warna pink gitu-gitu. Betul. Seru ya. Betul. Apa tuh kode apalah. Itu ketoprak. Oh, lapar kan lo. Ya lapar gue belum sarapan. Nah, Rambut oke dia, fashion semua. fashion bagus. Keriting takdir. Iya, dari sononya. Iya, maksudnya nggak dibuat-buat. Ada perm ya. Bagus. Nah, akhirnya Kayak pakai baju apa aja jadi pantes. Apalagi kalau pemain Prancis kan kalau bisa dipanggil timnas kayak fashion show tuh. Macem-macem beda-beda. Ya, baju keren-keren. beda-beda. Apaan tuh? Apa tuh kok? Toprak. Lo mau coy? Wah, Gak tau buat gue Iya. tuh topraknya. Oh ya dia tuh dia. bukan gua ntar. Dia nih kayak telanjang dada sih ntar soalnya ya coy ya. Gak sih ini syuting makan. Oh. Nah fashionnya bagus-bagus. Nah di Piala Dunia ini juga banyak ternyata ngomongin fashion yang sepatunya. Warnanya pink. Iya kenapa ya? Gue juga ngeh tuh. Kenapa pemain banyak yang emang lagi modelnya, emang lagi yang keluaran terbarunya semuanya pink atau gimana? Gue kalau pink terang kayak yang sering dipakai di Piala Dunia kayak begini, suka gue ngeliatnya. Hah? Ngeliatnya ya enak aja gitu, enak dilihat. Ngeliatnya. Dia dipadu nama hitam keren sih. Kayak gimana tuh kalau dipadu sama hitam pink hitam? Ada lagi. Nggak ada lagi. Mana? Iya anjing. Kayak lidah sama kumis ya. Iya benar-benar gitu. Tapi emang gue juga kan gue sepatu bola gue pink. Nah, ya. Kenapa lu waktu itu milih Kenapa lo pink? milih pink? Awalnya tuh gini. Karena itu paling mahal kan? Iya udah pasti. Gampang. Kok kita nih ya, kok milih bola, milih sepatu bola gampang. Tinggal balik dikit terus udah jadi. Apa peduli deh, itu teknologi apa. Wajah tahu banget tuh gini. Cepet amat kan liatnya. Ya teman gue milih sepatu. Cepet amat kan lihat sama milihnya. Jadi gini, lihat di set, cari bawahnya, set, nggak ada dalamnya. Iya. Oke, udah. Kalau nggak ada juga keluarin dikit nih. Nah ternyata ada riset yang ngasih tahu kalau pakai sepatu warna cerah itu Ya. bikin percaya diri atlet. Oh iya. Naik percaya diri atlet. Makanya brand-brand gede kayak Nike, Puma, Adidas itu ngeluarin model terbaru semuanya warna pink. Warna pink. Iya. Karena itu meningkatkan kepercayaan diri. Bener katanya. Berarti kalau misalnya, emang iya sih. Selain itu juga visibilitas jadi alasan lain. Ya kan kelihatan jadi bagus gitu, dilihatnya bagus. Enggak maksudnya, sekarang gini, lo pernah pakai baju warna pink nggak? Pernah. Pernah. Bukan disuruh ya? Karena Bukan. keinginan lo? Iya. Gue Ngapain mau tuh? gue. Bukan mau, emang lo punya nggak? Bunga. Oh, gue gak punya kok sekarang. Kalau dulu ada. Ada lu geledek. Geledek ada, udah dikasih orang tapi. Dan bagus. Bagus. Ya. Kenapa waktu itu? Pede nggak? Pede aja. Iya kan? Pede aja pakai pink tuh, menurut gue emang nambah kepedean kita sih. Bener. Kalau pink. Banyak banget pemain-pemain bola asli warnanya pink dan jadinya. Stabilo. Jadi secara visual tuh bagus, kontras pink Ya. ketemu hijau. Iya. Ketemu betis hitam tuh bagus. Benar, Oh. benar. Betis itu. Kan pakai kaos kaki, ayo. Nggak langsung Nah, tapi kan sekarang dekor orang kecil-kecil. Iya, gara-gara Kaos Orang- kaki suka orang pada- melorot. Mana ya dekar gue ya nggak kelihatan gitu. Iya. Mana dekar urang mana ya? Dekar urang kecil iya. Kenapa jadi Sunda? Nah,
Ada di Piala Dunia sekarang udah ada 3 tim yang tersingkir lebih cepat kan akibat aturan baru FIFA. Haiti, Turki, dan Tunisia menjadi 3 negara pertama yang kehilangan udah pasti tersingkir lah. Iya. Angkat koper dari Amerika. Ya. Jadi Ada aturan apa lagi sih, Bang? jadi sebenarnya kemarin gue kok aneh dia tiba-tiba dianggap tidak lolos gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya menang di pertandingan terakhir dia dapat 3 poin. Cuman kan bisa sama tuh sama yang atasnya gitu kan. Jadi 2 kali kalah udah kurang. FIFA tuh nerapin aturan baru dalam penentuan posisi klasemen grup. Ya. Hasil pertemuan langsung atau head to head menjadi faktor utama ketika 2 tim memiliki jumlah poin yang sama. Jadi langsung head to head-nya dulu. Ya, jadi kalau Nggak misalnya lihat faktor-faktor yang lain. betul kayak Turki kan 0. Ya. Di atasnya Turki tuh ada siapa ya? Mana sih? Turki itu kan di atasnya Australia, Nah. Paraguay. Ya kan? Kalau Turki menang, berarti nilainya sama sama Paraguay. iya. Cuman, Sedangkan Turki kalah sama Paraguay. Jadi akhirnya udah pasti Turki nggak lolos, Oke. itu pasti di urutan keempat. nggak seru karena head nih to ya. head. Nggak gitu. seru sih, ini kontroversi juga sih. Jadinya nggak menarik sehingga akhirnya partai terakhir tuh pada males-malesan mainnya, Bang. Nggak bisa sih. Tapi kan mungkin Turki juga nggak mau lah pulang dengan 0 banget gitu. Mau kayaknya. Ya udah nanggung. Iya udah nganggung daripada cedera. Lebih mahal lagi. Apalagi kalau Haiti daripada main mendingan ke Disneyland katanya begitu. Orang Haiti. Bangunnya pada kesiangan nih. Haiti ada yang dosa gini. Hah? Mama baru bangun. Padahal lagi ngantri di Disney. Mama baru bangun. Lagi ngantri. Lagi mau naik kora-kora. Emang Haiti itu negara mana sih? Benua mana? Amerika. Amerika dia? Iya. Oh, yang Hawaii dia ya? Beda? H sama-sama H sih. Tapi yang satu Y, yang satu T. Beda. Haiti Hawaii. Mungkin di kepulauan situ-situ juga kali ya. Dan kemarin di pertandingan Turki Paraguay, gue menyoroti ada Ush, gila emang. apa namanya? Jadi ada aturan-aturan baru di Mau toprak. Bawang putih. Mau kacang. Bawang putih itu mah. kan ada aturan-aturan baru di Piala Dunia sekarang. Iya. Salah satunya adalah yang Gak boleh nutup, pakai kacamata hitam. yang nutup mulut, nutup mulut, karena takut bawa toprak. Ini ngomongin mau toprak. Ini nggak mau ketoprak, mau suka pempek itu gak sama. Akhirnya di pertandingan Paraguay ada tuh kejadian. Terus juga yang di protes tuh hydration break. Menurut gue juga hydration break. Lu perhatiin deh, setiap hydration break penonton Oh iya. kayak ganggu menurut gue. Tapi aus mah, kan Tapi panas banget. panas mah. soalnya. Daripada ada yang metong. Tapi tidak buat Blueberry kemarin tuh. Buat Brobe. Iya, Brobe. Iya. Dia orang pada minum dia. Wow, tetap ke Selalu. lapangan dia. Abis 2 gol ya nggak Blueberry. Nggak Karena dia kayak, lu nggak haus mau minum nggak? Gua nggak haus minuman, gua haus tuh. Ah iya itu dia makanya Blueberry. Kayak gini. Ada cempedak nggak? Cempedak. Iya. Gua abis makan keripik singkong pedes nggak minum 2 hari kuat kata. Yang penting kulit gua kena angin. Kulit pori-pori gue bisa minum angin. Pori-pori gua bisa cari air sendiri. Anjir, kayak bunga bangke ya. Tapi emang dia kuat banget ya, Bang. Iya, iya. Orang-orang pada berebutan minum tuh. Enggak, Dia nggak. anti dia. Tapi kan menurut gua emang ngeganggu sih. Jadi kayak ada momen Iya, hilang momentum. hilang ya. aja momentum terus akhirnya ngulang lagi. Tapi kan aus mah. Iya, cuman tinggal minum. Bisa pas berhenti colongan gitu loh. Biasanya kan suka gitu kan. Bisa Iya, coba. tapi kan nggak mungkin dirubah di tengah jalan kayaknya. Iya. Bisa nggak aturannya dirubah misalnya? Nggak bisa kayaknya. Nggak asik nih gitu. Nggak Bisa bisa. nggak? Enggak sih. Nggak bisa ya. Mungkin. Nggak mungkin. Itu hydration break jadi salah satu yang Nggak bagus. mengganggu menurut Mengganggu. gua. Ya tapi memang kalau gue sih gini, gue percaya bahwa Amerika itu adalah salah satu negara yang jago dalam bikin showbiz. Jadi bagi gue itu udah jadi perhitungan mereka lah. Mereka. Kenapanya gitu mungkin udah perhitungan. Dan gue nggak tahu ya countdown itu
ada di ini atau sebelumnya udah ada sih? Kayaknya Baru ini ya. Dan itu Tapi Liga Indonesia kondon kok. Iya semua. Liga Indonesia. oh ternyata udah ada kali, berarti udah ada. Di beberapa Mickey negara. Mouse. Enggak maksud nyangkanya di Piala Dunia sebelumnya. Oh iya, Oh iya, ini baru di Piala tapi Dunia ini baru. seru sih. Kayak Countdown ya. Countdown tuh salah satu momen yang seru gitu. Yang kemarin pas pertandingan apa tuh ya? Ada 5-4 terus nonton pemainnya Happy New Year gitu. Aneh gitu. Enggak main lah Happy New Year. Aneh. Saya di Mr. Bean. Oke, kita update ke Nggak, tapi lu pada nonton nggak pertandingannya? Bro, gue nonton Apa ya? tadi malam. Yamal golin Ya. menit 6. Iya, pokoknya intinya di grup sih selalu aktif tuh siapa ada match pasti ada yang nonton. Ternyata Ya. bangga juga gua, wah kita ternyata lumayan nonton bola ya. Malah nggak nonton yang pagi, Iya. ketiduran, kalau nggak lupa. Iya, betul. Tapi yang malam biasanya kita nonton. Kalau jam 11, jam 12 masih bangun. Yang jam 3 ada sepi tuh. Udah kosong tuh. Nah, ini kita ke grup Coba A. kalau nonton di grup A ada apa aja? Grup A ada pertandingan Cekoslovakia versus Afrika Selatan. Yang Udah Ceko doang. oh nggak ada Slovakianya ya? Nggak ada. Oh udah bubar Ada dia. Slovakia Oh iya, sendiri. Ada Slovakia sendiri. Ini Ceko. Ini Ceko Patrick Berger. Iya benar. Ya kan? Sini nih. Pertandingan Ceko versus Afsel diakhiri dengan skor imbang 1-1. Gol Ceko dicetak Sadilek. Begitu juga gol Afsel dicetak Mokoena lewat titik putih. Ini Ceko gagal dapat poin gagal dapat 3 poin lagi ya. Berarti kan ya? Iya. Waktu itu Ceko sama diseriin sama siapa? Ceko kalah. Iya. Lawan Korea. Korea. Korea, iya. bener. Kalah 2-1. Sekarang Seri. Nilai berarti masih 1. Masih 1. Korea nilainya 3. Betul. Nah, ini gue nonton nih pertandingan yang kedua. Ceko gue nggak nonton tuh. Ceko Tapi nggak nonton gue juga. nih gue nonton nih Korea lawan Meksiko. Buh. Sedih sih. Sedih. Sebagai Karena Asia. Korea mainnya bagus. Bagus. Menurut gue bagus bisa ngimbang. Di awal mungkin ditekan tuh sama Meksiko. Ditekan abis tuh sama Meksiko. Tapi akhirnya bisa keluar tuh dari tekanan ya. Malah nekan balik ya. Iya menurut gue juga mainnya si Korea tuh rapi aja rapi. Rapi. Rapi banget. Baju pada dimasukin, Cambang pada pendek. Iya. kuku pada bersih-bersih. Pakai gesper. Nggak, secara permainan gue ngelihat tuh rapi banget, defensifnya rapi, penyerangannya juga rapi, terskema lah. Ya. Nggak yang asal-asalan sporadis gitu, dar, nggak. Mereka punya skema yang Punya pola ya. punya mainnya. pola yang diterapkan oleh pelatihnya dan menurut gue itu berhasil. Cuman kesalahannya memang gol Meksiko ini blunder Iya, dari kipernya. bener. Ya Dan- kipernya juga nggak main jelek, kipernya main bagus. Iya. juga. Cuman blunder Tapi aja gitu. salah ngambil keputusan. Betul. Dan yang gue kesel dia malah nyalain temen-temen itu. Iya karena dia udah nangkep, pas turun kena pala temennya, Iya. dar. Dan gitu. bolanya sebenarnya kan itu kan bolanya jauh ya. Maksud gue masih aman lah ya. Dan dia nggak scanning tuh si kipernya, nggak ngelihat kanan, nggak ngelihat sekitar lah kayak gimana kondisinya. Main lompat aja dan belum ketangkep 100% kan. Baru di ujung jari. Kayak iya pas turun kena pala. Jatuh Paha. kena pala orang gitu. Jadi emang wah dan gue ngeliat muka lu sih Bang di pertandingan itu Bang Kim Min-jae. Kim Min-jae. Parah ya. Sedih kecewa gitu. Kecewa kayak Tapi sebenarnya pas menit-menit akhir Korea juga punya peluang untuk nyamain kedudukan. Sayang aja tuh pas banget di posisi kiper Meksiko. nah memang inilah jadi bagi gue tuh Korea bagus ya, lini belakangnya bagus, ada Kim Min-jae rapet, tengahnya juga Tapi lolos kan bagus dia. Lolos harusnya. Tapi emang nggak punya striker tuh ngebedain banget sih, jadi pembeda. Mereka tuh punya pemain cepet nih, sat bisa cut inside, bisa crossing ke ini segala, tapi nggak punya striker yang finisher gitu. Nah ini masalah juga nih buat Sedangkan Korea. Son kan udah tua ya. Iya, Son juga bukan finisher lah menurut gua, bukan striker gitu. Dia ngebantu tuh ngebuka back lawan. Nah, tapi nggak ada yang finisher, beda sama Jepang kalau menurut gua. Ya. Jepang tuh masih ada tuh. Ya. Nah, jadi memang akhirnya Meksiko bisa 3 kali kemenangan beruntun di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah nih kemarin nih. Gila sih. Oh 3 kali kan baru main 2. Oh, iya makanya. Sama juga sebelumnya. Oh. Oh. Iya. Korea beruntun Piala Dunia terkait dalam sejarah.
Rentetan tersebut dimulai dari kemenangan atas Arab Saudi pada laga terakhir fase Piala Dunia 2022. Lalu berlanjut. Iya 2022 berarti dari sebelumnya. Dari sebelumnya. Ya. Nah jadi hingga klasemen sekarang nih Meksiko di atas. Ya, kedua ada kosong. Korsel, ada Ceko dan ada Afsel. Oh, Terakhir kan Korea akan ketemu Afrika, Seri aja udah lolos. Meksiko akan ketemu Ceko. Iya. Jadi Secara kayak- to head to head lagi secara head to head. Meksiko kan Korsel di atas Ceko. Iya, kayaknya gue sih lolos lah Korea. Iya. Jadi Lolos. Nah, grup B. Kok gitu dia? Kok ngantuk? Ada pertandingan Kanada versus Qatar. Pokoknya ada pemain idola gua Jonathan David. Ya, golin loh. Hat-trick loh. Hat-trick ya Jonathan Iya, David ya? pencetak hat-trick kedua setelah Messi. Juve. Pemain Juve. Di pertandingan pertama mainnya uset ya. Acak-adut banget di game pertama tuh waktu Kanada. Wah, itu jelek banget. Nah, ini ternyata waktu lawan Qatar ya beda kualitas sih menurut gua Qatar, ya. negaranya beda jauh, jomplang lah. Dimana isinya gimana pun juga Kanada ya punya striker Juventus. Iya. Ya kan? Qatar? Ya elah, serikaan uap. Tapi nggak ada pemain world class-nya. Iya, gitu. iya. Ini 6-0 ya. Iya. 6-0 ini jadi kemenangan terbesarnya Kanada selama Piala Dunia. Dan ada kejadian di saat Ismail Kone, pemain Kanada, patah setelah dilanggar, kakinya patah. Kaki patah, ditendang dari belakang. Dilanggar asing. Itu sebenarnya gue nggak ngelihat pelanggarannya kayak keras banget tuh. Itu dek kayak gitu ya. kayak lo Ketendang, ketendangnya dari belakang dak Tak, gitu. iya. Tapi bisa langsung patah gitu ngamplek Iya, ya. patahnya 2 lagi itu. Depan belakang. Iya. Tulang depan belakang itu. Itu terus dia si kodenya langsung terus orang pemainnya langsung ketakutan. Gue sih di situ juga. Iya. Itu kan Ternyata ada kuntilanaknya di kakinya. Ada kuntilanaknya di kakinya. kayak gini. Pas lihat temen-temennya, kok gitu? Lagi dipeluk. Tapi gue ngeliat pertanyaan ini di berita. Katanya pelatih Qatar kesel. Iya marah. Nyarah Berantem ujungnya ribut. Gara-gara dia udah menang 6-0 kenapa masih nyerang sih? Masa begitu? Aneh ya? Ya bener ada kan? Statementnya gitu aja. Udah menang 6-0, udah menang pemain juga. Iya kenapa masih nyerang sih? Lu ngapain sih masih Kok nggak mau nyerang jadi pelatih renang? Atu-atu punya jalur. Lah orang main bola ya nyerang lah. Itu kayak orang lagi makan nambah. Udah kenyang nambah terus gitu. Rese tuh, orang belum. Karena kan Pak Qatar jadi pelatih Qatar. Lopetegui, Julian Lopetegui. Ya elah lo peteke. Lo harusnya tahu dong kalau selisih gol itu sangat berpengaruh. Jadi ya iyalah masa ya kagak boleh nyerang. Aneh. Dan ini jadi ada kericuan sedikit lah. Kericuan pertama kayaknya di Piala Dunia 2026 ya. Qatar lagi yang bikin ricuh. Emang rese nih Qatar nih emang. Nah, pertandingan kedua di grup B, Swiss lawan Bosnia, di mana Swiss juga menang besar ya, 4-1 melalui 2 gol dari Manzambi Vargas main lama ya? Iya, pemain lama. dan Saka. Granit Xhaka. Melalui titik final. Dan bosnya dicetak oleh Mahmik. Nama panjangnya siapa? Selamat. Bukan dong. Prakoso. Mamik. Mamik Prakoso. Akhirnya Kanada nyaman di puncak klasemen ya. Udah lolos ya pasti lolos. Kanada udah menang 2 kali. Swiss juga udah seri. Kanada menang 2 kali ya? Enggak, baru menang Kanada seri sekali. Belum masih lolos juga Iya, Kanada. Kanada 4. Swiss juga 4. Ya udahlah. Iya. Dia berdua lolos. Iya, mereka berdua lah. Tapi harusnya lolos Kanada sih. Tinggal juara grupnya siapa gitu. Ya. Grup C. Ada pertandingan Skotlandia versus Maroko yang menangkan Maroko dengan skor 0-1. Gol satu-satunya Maroko dicetak oleh Saibari. Yang mencetak gol ke gawang Brazil juga nih Saibari. Dan langsung dibeli sama Bayern Munchen. Dibeli sama Munchen langsung. Saibari. Buset. Ini gila juga ya Piala Dunia ini banyak lagi berjalan, banyak yang deal-deal nih. Ya. Iya, harganya naik kan katanya bilang. Iya. Korea. Korea dibeli Madrid. Saibari. Munchen. Munos Munos dibeli Liverpool.
cedera Padahal belum langsung bagus-bagus banget ya. belum kelihatan. Iya. Makanya kayak kemarin kan ngomongin si Maroko nih, si Bowadi kan langsung happening banget dan mahal harganya kan jadi jadi naik. Gua nggak begitu percaya loh sama Iya. pemain-pemain yang berhasil di Piala Dunia itu yang baru muncul ya. Iya. Karena contohnya Royston Drenthe. ya atau enggak tahun lalu 2022 pas Maroko masuk semifinal tuh ada Amrabat. Iya. Sofyan Amrabat. Buset itu bagus banget kan di Iya. Maroko kan. Iya. Dibeli sama siapa? Dibeli sama MU. Jadi apa? Jadi bumbu toprak abis Palanya bawa kacang. abis. Nah ini juga Bowadi walaupun beda Bowadi ini memang Dia emang udah konsisten pemain sebelumnya. muda lah. Iya. Kalau si Amrabat yang udah jadi kan pemain Fiorentina. Nah kemarin Skotlandia Maroko memang cuman 1-0 doang. Iya. Dan pertanyaannya juga menurut gua Agak boring ya? Agak kurang dan ya berimbang karena terakhir Scotland juga kan nggak mau Iya. kalah. Ini adalah momennya dia untuk mencuri poin supaya bisa memastikan lolos. Tapi nyata at least enggak. jadi peringkat 3 terbaik lah. Karena lawan berikutnya kan Scotland Brazil, Brazil, agak iya. berat tuh. Nah sedangkan Brazil Baru aja yang menang. Wah, nggak Dengan skor bantai. yang lumayan bantai 3-0 versus Haiti. Tapi bagi gue ya, buat kelas Brazil, nggak bagus juga mainnya. Iya sih. Aneh lah gua. lagi-lagi visi permainannya enggak sih. Rafinha cedera lagi. Iya, ditarik keluar di babak pertama ya, menit ke-30-an. Dan gue sih sangat Brazil yang indah. Nah, Kan Rafinha cedera kan kata Gopar korornya kencengan makanya matanya narik gitu. Kencengan kata Gopar. gini. Kontrolnya kekencengan. Ya apa? Harusnya Brazil kan adalah tim yang menghibur gitu Kan kan. bagus ya samba gitu. Lu nonton nggak ini Haiti Brazil? Kita nonton nih kayaknya pagi-pagi ini kan jam. Iya, pagi nih. Pagi. Iya kan? Nonton gua. Nonton juga kayak kok nggak seru ya. Sampai anak gua aja ini nonton Brazil nih. Nggak seru dia nonton One Piece kata dia gitu. Iya emang. Iya tapi bagusan One Piece kan? Iya bagusan One Piece lah. Iya. Seru. Daripada mana? Nami sama Boa Hancocknya bagus banget tuh. Nah jadi lawan apa, Haiti. Brazil kurang banget dan golnya juga gitu-gitu doang. Bener. Dan gue pikir setelah 3-0 itu akan ada gol-gol tambahan ternyata enggak juga. Stop aja di situ gitu. Golnya juga banyak kesalahan dari pemain Haiti kok sebenarnya beberapa. Gol Ya. kedua tuh sama pemain Haiti. Gol pertama ya karena perbedaan kualitas aja Ya. menurut gua. Dan katanya Neymar udah sembuh dari cedera dan siap main di pertandingan terakhir grup C lawan Skotlandia. Mungkin Neymar bisa jadi Beda. pembeda dan ini sebagai penyambung lini tengah sama lini depan karena itu berasa banget. Sama ini nggak ada leadernya Brazil tuh. Kayak nggak punya. Sebenarnya ada leader. Alisson, Ya. Becker, ada Bremer. Tapi leader di udah masih Vini marah-marah mulu kan. Masih marah mulu sama temen-temen. Rafinha sama Vini tuh Madrid akur sama ya? Barcelona nggak akur deh. Kayaknya ludahin deh kakinya Rapinya tuh sama Vini. Ya itu. Kalau ada Dunga beda cerita tuh. Kalau ada Dunga. Kenapa? Emang beda cerita gimana? Iya dia kan harus respect lah sama Dunga. Leader. Ya iya orang tua gitu. Kalau nggak usah Dunga. Ada yang lain juga respect kalau lebih tua. Ya udah, Emang Brazil masih di atas lah. Ya. 4 poin. Di bawahnya ada Maroko 4 poin juga. Beda selisih Skotlandia 3 gol dan Haiti belum dapat 3 poin. Kalau Skotlandia 3 poin. Nah ini lumbung poin sih. Lumbung poin tuh Haiti tuh. Betul. Iya. Dan Maroko harusnya Hawaii, gede. Haiti Hawaii. Alat musik suling dari sana. suling pantai. Kemeja. Meja pantai. Haiti Hawaii. Grup D ada pertandingan Amerika versus Australia. Negeri wool. Yoi, Australia negeri wool. Karena banyak domba. Domba di Australia namanya doper. Oh, domba apa tuh? Pernya apa? Do-nya domba. Hiper. Domba perkasa. Enggak namanya aja doper. Coba gini. Gagal gini. Pakai kalung gede. Domba perkasa. Amerika menang. Dan Amerika memang Amerika menurut gua ternyata lumayan bagus juga ya mainnya kompak lah gitu. Gue sih nonton di pertandingan ini. Gimana menurut lo? Kurang sih menurut gue. Kurang ya? juga. Golnya nggak sengaja Lu semua. nggak tahu, lu nonton kan? Nonton. Lu nonton apa?
Ya lu kenapa lumayan bagus? Nggak hasil ya. Hasil. Golnya nggak sengaja semua, Chan. Asumsi lu berarti. Justru Australia yang nyerang sebenarnya di pertandingan ini. Oh gitu. Nah, soalnya Australia kan kemarin merepotkan tuh. Ya kan, merepotkan lawannya. Ya. Lawan Rita Repulsa. Nah, ini bisa kalah sama Amerika gitu. Karena kan Australia pas pertandingan pertama aja dia bener-bener low block mainnya Tapi pas kan lawan menang. Turki. Tapi kan menang. Ya, nah kesalahannya Australia menurut gua, dia di awal tuh nggak mainin si Iran Kunda itu, Iran Kunda ya, pencetak Oh, gol. nggak main ya pas Australia kemarin? Kalau nggak salah line up-nya startingnya bukan Iran Kunda deh kalau nggak salah. Oh. Ya kan? Jadi nggak dimainin si pencetak gol lawan Turki itu. Jadi kayak emang ngasih gitu kayaknya. Nggak ngerti itu gua karena tuan rumah kali Nah, ya. satu tuan rumah, satu dari masalah tentara juga. Tentara Australia di bawah tentara Amerika tuh. Oh iya. bener. Ya? Iya, satu komando jadinya. Iya. Ya. Betul. Itu nggak usah kita ngomongin lah kalau gitu Iya, ngapain kita ngomongin ngapain. negara. Tapi itu jadi politik. Diblip aja, diblip. Nah, tapi Amerika sudah memastikan lolos ke dua kali menang. dan, Wih mantap, Amerika keren ya Bang. dan sudah pasti dia jadi pemuncak klasemen ya. Ya. Iya. Padahal Pulisic belum main-main banget tuh. Emang belum main. Cedera. Cedera ya. Cedera dia. Pulisic Cidro. baik. Turki lagi-lagi harus menelan kekalahan versus Paraguay dengan skor 0-1. Gol Paraguay satu-satunya dicetak oleh Galarza. Namanya kayak bukan nama orang ya Ini kayak kayak nama gini. Ciki. Kenapa? Siapa nih Ciki Galarza tuh? Bayangan gue tuh yang keju. Asin. Ada pedes-pedes. Belinya susah. Ada pedas-pedasnya dikit. Galar. Bungkusnya manik-manik. Iya. Terang warnanya merah, terang gitu Bang ya. Bukan nama orang Mas. Aneh. Bukan. Galarza. Kayak nama komplek rumah juga. Iya. Iya kan? Kaza. Iya. Klaster Galarza baru Iya. dibuka hanya dengan 1 miliar saja. Gitu. Berikut dengan lapangan padelnya. Iya. Nama ikan juga cocok ya? Oh enggak. Oh, dia nih tipikal ikan yang kayak model piranha, Chan. Yang nggak- Galarza nih. Makan sesama ikan. Iya kayak gitu kan? Iya, Kayak- Galarza. Galarza. Kenapa sih? Gue lagi menelah. Kenapa sih? Nih, Cocok, kenapa Bang. lu bisa berasumsi Cocok Bang ya? itu gitu? Ada orang berak mati dimakan galarza, ikan galarza. Cocok Bang. Salah satu nelayan Kamboja menemukan ikan galarza di perairan. Iya, gitu. yang digadang-gadang sudah punah dari ribuan tahun lalu. Iya benar itu. Cocok nggak? Betul. Itu tuh laut dalam. Iya, kan? Ini ikan laut dalam. ya. Iya. Yang galarza. mulai nggak pada kaget semua. Ikan yang pakai celana, kayak ikan pakai celana gitu. Ih, ada ikan pakai celana, ikan galarza. Itu mah enggak semua juga bisa. Apa juga dicocok-cocokin mah bisa. Hendrik nggak cocok. Iya, ikan Hendrik nggak ada. Ikan Hendrik. Enggak misalnya nih Galarza. Oh, restoran ini mengeluarkan menu terbaru. Apa? Galarza. Enggak enak itu enggak cah galarza. Maksud dicah enggak cocok. Enggak kurang mobil listrik. Galarza. Ini cocok makanya. Halo. Bukan nama orang. Dengan baterai lebih tinggi. Iya, daripada orang lebih. Padahal lebih dari orang. Berarti banyak kan? Iya, Banyak. bukan nama orang. Bukan nama Cocok orang. bukan nama orang. gitu. Nama merek. Nama merek iya. Iya. Itu makanya kita harus dipakai kemampuan analisa. Yo deh. Turki Klasemen sementara. ya, Kalah. Turki kalah. Gimana ya? Sementara di grup, Taruh oh, ini kita bahas dulu Turki Apa? kan Ada Yildiz. ada Yildiz, ada Guler. Iya, memang enggak lah. Bahkan gue kemarin dengar podcast seminggu dia kan Mamat jagoin Turki. Iya. Salah satu. Ya, salah satu yang Udah tapi hitam. memang secara pemain secara squad bagus. Tapi Pelatihnya Montella. dongo bener asli menurut gua kayak nggak punya ide gitu mau ngapain Bisa sih gitu. Vincenzo Montella. Iya. Montella cocok nama orang ya nggak cocok Coklat, nama coklat. coklat murah Montella. Iya menurut gua ini pure kesalahan memilih pelatih. Kalau misalnya kayak Haiti udah pasti nggak lolos menurut gua ya Ya udah. udah. Tapi kalau Turki kemarin ada Banyak pemain-pemain Turki itu langsung pada nangis itu kayak mereka juga nggak percaya kayak Iya. Haji kok begini banget gua mainnya hancur banget. Nggak ada gol. Belum belum pernah cetak gol sama sekali. Iya, di Piala Dunia nih. Belum kalah 2-0 Dan 1-0. dan 1-0.
Betul. Kalah 1-0 dicetak oleh Galarza. Padahal waktu lawan Galarza, Turki menguasai bola 71,6%. Tapi nggak bisa ngegolin. Nggak bisa, nggak tahu kayak mau ngapain itu mah. Betul. Megang-megang bola doang, gila. Total dari 2 pertandingan itu Turki. Turki. Tejo. Turki berhasil bikin 62 shot on goal. 62 shot tapi gagal cetak Ya. gol. Di lawan Paraguay di menit ke-30-an udah Paraguay udah down to 10 men, udah 10 pemain. Iya. Padahal udah kartu merah. Karena Almorim. Iya. Itu Almiron. Almiron. Iya. Gagal. Dan ini udah kualitas pelatih sih menurut gua. Iya. Jadi udah pasti Turki nggak lolos dan di Amerika sudah memastikan lolos jadi juara grup di grup apa sih D. Selamat Amerika. Seneng banget dia. Bagus ya. Bagus. Seneng tuh posisi Donald. Iya. Oh. Siapa Donald Bebek? Grup E. Dulu ada pertandingan Jerman versus Pantai Gading ini yang seru nih. kayaknya Ini emang seru pertandingannya sebelum bertanding tuh gue bilang bakalan seru nih. Gue nonton nih jam 3 pagi gue nonton. Kalah dulu 1-0 karena kebet kencing, pas banget nih kalah dulu 1-0. Oh, si Undaf ini nih pemain cadangan ya? Iya. Wah, Frank Casey habis golin. Iya. Wah, keren banget. Emang Iya. militer ya, Pantai Gading itu militerismenya kerasa. Semua warganya militer. Dan ini gue pikir bakal gampang Jerman ngalahin. Gue pikir 3-1 lah nih, 3-1. Ternyata Alot dagingnya juga. alot. Kebayang sih. Rebus ulang. Rebus ulang. Direbus ulang. Nggak di alot dan gua tuh jujur gue ya baru gua lihat yang namanya Undef itu baru lihat secara dengar iyalah main PS ya dengar ya udah pernah Undef tapi lihat sosoknya baru kali ini gitu. Pemain mana sih dia? Dia main di Liga FVV Jerman. Stuttgart. Iya pokoknya iya. Badannya sih Jerman. aneh ya, badannya tuh Gempal. Nggak meyakinkan. Kayak Maradona dia. Iya, pokoknya badannya gempal lah kayak pegulat gitu kan. Dan keturunan Turki dan wah positioning sama finishingnya Sabi ya? Bagus ya? sabi sih, bagus. Jadi emang Undaf ini akhirnya jadi top skor Jerman sementara dengan 3 gol. Ya. Terlibat dalam 5 gol sebagai pemain pengganti di Piala Dunia dengan 3 gol dan 2 assist. Ya, betul. Dan di pertandingan lainnya ini Curaçao ini mengejutkan menahan imbang Ekuador 0-0. Ini juga pertandingan yang gue lupa nonton highlightsnya lupa. Lah udah main ya gitu. Nonton ini. Ada apaan? Iya makanya Ini pagi-pagi nih kalau nggak salah nih. Ya, gue nonton Pagi-pagi. sedikit karena gue pengen nonton Diaz. Diaz Podcast Hancur, gue pengen nonton Diaz Podcast Hancur. Ngapain? Ini Luis Diaz, gue pengen nonton Luis Diaz. Kolombia. Ini Kolombia itu ya? Bukan. Makanya gue gak jadi. Gak ada Luis Diaz. Kok gak ada Luis Diaz? Gak menarik gitu, gak jadi. Gila kredibilitas tinggi nih podcast. Enggak, waktu gue pas mau nonton Luis Diaz gak ada kok ya? Oh iya beda ya, dia bukan Ekuador. Tapi Ekuador ini di CONMEBOL pas kualifikasi dia urutan 2 loh. Oh iya. Dia urutan 2, makanya Belum ini di Amerika Latin. Dia urutan 2 kalau nggak salah, di bawahnya Argentina. Iya. Jadi emang ini salah satu yang diunggulkan juga si Ekuador ini, tapi lempem aja. Karena kan ada Caicedo. Iya. Pemain-pemainnya itu sebenarnya secara nama-nama ada Moses Caicedo, terus ntar ya gue lihat dulu ya. Siapa? Ada Ini di-cut ya sambil dia nyari, di-cut ada ya. Estupinian. Nah, itu baru di situ masuk lagi. Ada kita ulang ada Caicedo, ada Estupinian. Ada Estupinian. Kok nggak bisa ke Black Hincapie? Tuh banyak pemain-pemain. Ulang tadi cut ya. Ada karena pemain-pemain ini gimana Bang? Iya, gue yang nyebut ya. Gue nyebut ya. Menurut lo kenapa Ekuador dibilang Ada bagus? Estupinia, ada Konkade. Ulang. Ya bener. Nah, Ekuador kan urutan kedua ya Mang ya. Iya. Karena emang tim ini juga banyak pemain yang top juga, Chan. Betul. Siapa Chan? Ada Estupinian, ada Hincapie, Igape. Oh, nih backnya dong. siapa coba? Lizarazu. Backnya aja Doni Tata. Atau
Motor. Backnya aja itu juara Champions League. Hah? Hincapie. Bukan. Bukan Hincapie. William Paco. Oh, Paco. Kebayang nggak backnya? Paco, Hincapie. Terus ada pemain klub Bruges yang lagi jadi incaran klub-klub Eropa. Ada namanya Joel Ordonez, itu pemain. Ordonez back kiri. Ya, itu pemain-pemain yang memang pemain muda yang lagi diincar nih. Tapi Pansan aja nggak golin, tapi dia nggak kegolan Backnya karena kuat. backnya yang kuat. Iya. 3 orang itu Pemain ya. Milan, Estupinian. Terus juga di tengah ada ya pasti kita tahu semua Moises Caicedo, salah satu pemain termahal. Tapi memang di depannya emang agak kurang nih. Kalau misalnya gue sebutin ya, lu ada pernah dengar nggak? John Yeboah. John Pante Salamonyo. Orang Padang dulu ada. Kok ada P? Itu gue kaget. Kalau Yeboah, kalau zaman dulu pemain Nigeria. Tony Yeboah. Anthony Yeboah. Iya. Enggak kan? Ada Kevin Rodriguez. Ener Valencia. Ener Valencia biasanya ngegolin Iya, di Valencia Piala Dunia. dulu. Iya. Rodriguez. Terus juga ada Nilson Angulo, ini pemain Sunderland. Tapi Kendry Paes ini juga pemain Pemain muda tuh. nih. Pemain muda Kendry berbakat tuh, Kendry Paes. Iya. Main di Amerika. Betul. Dan tapi emang nggak tahu 2 kali seri lawan Curaçao seri itu juga agak aneh sih. Iya, dan Jerman akhirnya berhasil memimpin klasemen dan dia kayaknya ini udah lolos ya. Udah lolos, udah 2 kali menang. Dan si kiper Curaçao kemarin jadi man of the match karena dia membuat 15 kali save. Gila. Setelah dia dibantai oleh Jerman dengan 7 gol, akhirnya dia mau melakukan Tapi emang nonton Piala Dunia tuh ya itu banyak efek kejut-kejutnya sih ya kayak yang kita sangka dibantai ini mah, dibantai ini mah. nggak ada pastinya nonton Piala Dunia tuh. Tapi yang pasti tuh nonton Piala Dunia tuh menurut gue tuh paling enak kalau nggak ada jenggotnya, cukurannya bersih kalau menurut gue. Makanya gue udah liat dong gue cukuran gue udah nggak cukuran. Karena kalau misalnya ada jenggotnya suka kehalangan. Benar. Apalagi kalau misalkan jenggot kita tumbuhnya ke atas gini ya. Matanya ketutupan. Jadi kan banyak. Maksudnya kalau kenapa gue bilang kalingan segala macam? Karena kan kalau misalnya nih alis tumbuh, bulu mata. Kalau gini alis panjang, bulu mata panjang ke atas. Gue pengen punya alis panjang. Kayak guru kungfu gitu. Kayak Mas Sifu. Iya. Master gitu ya. Susah lah. Keren tapi tuh. Kayak yang di Kungfu Panda. Cupang Slayer. Apa? Cupang Slayer. Iya. benar. Nah makanya menurut gue tuh paling enak tuh nggak ada apa-apa, nggak ada ini nih karena kalau menurut gua kita tuh harus cukuran dengan yang bagus alat cukurnya. Benar. Iya, pakai cutter. Jangan dong. Jangan, makanya nih, ini buat info buat side boys and side girls ya. Ngomongin jenggot, ngomongin kumis. Di bulan Juli sampai Agustus 2025 nanti itu bakal ada. Nggak nyambung. Goblok. Maksudnya sih bridging, tapi nggak nyambung. Maksudnya yang tadi jangan dikeluarin dulu. Harusnya info aja dulu ya. Atau kalau mau, ya, karena kita ngomongin jenggot, partner kita yang satu ini nih, itu. Kalau kita ngomongin jenggot nih, partner kita yang satu ini. Iya. Loh, ngomongin jenggot nih, tangan Juli, Apaan? Itu apa? Orangnya ini apaan ya? Kenapa ya? Tiba-tiba ngumumin gitu. Makanya, gue mau kasih tahu nih. Kalau kita ngomongin jenggot. Iya. Buat side boy and side girl. Iya. Karena kita tadi udah ngomongin jenggot ya. Di bulan Juli sampai Agustus 2026 nanti bakal ada ASEAN Hyundai Cup 2026. Apa hubungannya dengan jenggot? Kasih tahu, Chan. Karena kita punya partner. Ya. Yaitu Gillette. Itu akan menjadi salah satu sponsor di ASEAN Hyundai Cup 2026. Itu. Makanya dengerin dulu, belum selesai. Ini partner kita nih yang bakal jadi sponsor ASEAN Hyundai Cup 2026. Betul banget. Nah, soalnya Gillette ini lagi kerjasama dengan Alfamart mau ngasih fully funded trip untuk 3 orang yang beruntung dan bisa ajak +1 kalian untuk bisa ngerasain atmosfer di stadionnya langsung. Jadi kalau misalnya lu mau kesana gratis ngajak temen juga,
nih Gillette lagi kerjasama sama Alfamart. Ngajak kita nggak ya? Apalagi lu bisa ngelihat juga warm up players before the match itu gokil sih. Wah, gila Belum sih. tertanding. Gila. Jadi pemain nih, misalnya kan ASEAN Hyundai Cup, Ya. pemain siapa? Tom Haye. Tom Haye. Lagi pemanasan. Ya. Kita di depannya gini. Dia ngos-ngosan depan kita gini. Nah gue pengen. Coy gimana coy cara beli coy? Caranya pokoknya belinya gampang banget. Lo tinggal ke Alfamart yang dekat sama rumah lo dan beli produk Gillette Flexi apapun di sana. Yes. Selain itu lo juga bisa berkesempatan dapetin eksklusif merchandise Gillette X Asian Hyundai Cup 2026. Nah ini yang gua suka dari Gillette ini, gue pakai Gillette dari dulu. Sama. Gue juga. Dari pertama kali tiba-tiba numbuh kumis segala Iya. macam, SMP, Bener. SMA. Gue yang orang yang salah satu yang paling terima kasih banget sama Gillette, dia bisa ngerapihin jenggot gue yang kayak wall friend kata orang-orang. Iya, bener, Gue di sini doang. gue kanan kiri doang gue jenggot gue. Pasti iya. Lihat aja. Iya, yang sini-sini Tuh, nggak ada. tuh, lihat tuh. Sini doang. Kanan kiri doang. Iya. Oh ada gotnya di sini. Iya. Sama gue tuh sebelum hari ini dicabutin gue cabutin sakit banget mah. Oh iya. Nah kalau itu kan suka sakit kan kalau Iya. pakai yang lain kan. Gua semenjak pakai Gillette, apalagi Gillette Flexi ini udah aman. Ya, Karena kenapa? dia punya 3 mata pisau yang tajam. Tadi kan coba tiga. Mana matanya? Ini. kalau mata 3 pakai kacamata gimana? Coba ada matanya kan? Ada 3 nih Coba tuh. mana 3? Mata genit. Tuh, kedip-kedip kan dia tuh. Oh iya, mata ada 3 ya bang. Jadi bantu cukuran kalian lebih mulus tanpa bikin iritasi dan Itu nggak sih. bikin perih. Itu Istilahnya analogi gampang nih, maksudnya bukan nih, maksudnya gue praktekin nih, maksudnya kalau misalnya mata satu nggak kena, ada mata 2 yang lebih di bawah lagi, mata 3 yang lebih di bawah lagi. Jadi nggak perlu ngulang. Kayak nggak perlu lo harus ulang-ulang gitu ya, mantap emang nih Gillette nih. Terus kalau yang dipastiin lagi, kenapa ini gagangnya juga, gagangnya tuh ergonomis dan kokoh banget. Iya sih. Jadi cukuran tuh bisa lebih satset dan bikin lu makin keren. Saking kokohnya bisa jadi iniin tenda nih, diriin tenda. Enggak. Bisa jadi Kecil loh. Nah jadi menurut gua nih ya, tunggu apa lagi langsung Ya. aja ke Alfamart sekarang. Ya, Betul. langsung ke Alfamart sekarang, borong Gillette Flexi dan Dan menangi menangin. lucky draw-nya. Ya, ini pokoknya ingat kalau pakai Gillette pokoknya mau cukur jenggot udah Ya, harus pakai pakai Gillette Gillette. Flexi. Betul. Jangan cukur perih abangku. Ini kita cukur ya. Gua sini gua. Mau lu? Nih gua tuh cukuran di mana aja di mobil sama ini karena aman. Oh, gila. Langsung halus. Belum dibuka deh gini. Enggak deh. Wow. Katanya cukur tuh harus sesuai dengan ini arahnya. Iya. Itu arah kumis lu kemana tumbuhnya gitu. Oh iya. Nggak perih sama sekali. Perih bro. ya. Cuman darah deh tuh. Nggak mungkin lah gila. Nggak mungkin. Selain buat cukur juga bisa buat ngupas timun. Gue sih pengen sih, gue beli, gue biar bisa dapet. Ini dong alis lu di set di Ya, jangan lah garis. itu mah. Serem. Asian Cup tuh siapa aja yang main? Hah? Yang main siapa aja? ASEAN. ASEAN ya? Semua Tiger, Tiger. Ya Tiger dulu. Oh, Tiger dulunya. Oke, Iya. oke, siap. IMF dulu, IMF. Ya, pokoknya ingat Gillette, jangan cukur perih abang Q. Jangan Ya. cukup pria BQ, kece bener. Kita lanjut ke grup F, pertandingan Belanda versus Swedia. Yang gue kira pertandingan ini tuh bakalan seru banget. Ada serang menyerang, ada gol menggol. Tapi ternyata enggak, Belanda terus menekan dari menit awal. Dan gue juga sama lagi, gue sangat meremehkan Belanda dan Ronald Koeman-nya. Telak, gue juga, gue Kayak, mikir Swedia bakal oke nih. Ternyata, Gue yakin menang Belanda, tapi gue pikir bakal menangnya 2-1 gitu. Menang-menang susah gitu loh. Ternyata menit ke-6 aja si Brobbey udah ngegolin. Ya. Tapi kuat banget tuh orang itu. Itu secara fisik, menurut gue, the next Lukaku. Iya, Bisa jadi ya? walaupun pendek aja. Iya, lebih bantet, tapi kayak Lukaku sih. kuat banget dia nahan Striker yang punya kemampuan fisik di atas rata-rata. Ya. Ya, Brobbey. Dan ternyata kecerdasannya juga, nyari posisi juga bagus. Bagus. Dia sebenarnya itu tipe striker banget. Nahan bola, mantulin bola,
Terus nyari ruang, terus tap in. Golnya kan tap in dulu ya, tap in, striker banget sih. Makanya udah lama nggak ngeliat striker begini nih, nomor 9 begini nih. Dan dicetak Brobe 2, Gakpo juga brace dan ada Summerville. Desa musim panas. Oh iya. Dan Elanga mantan pemain MU mencetak gol untuk memperkecil ketinggalan. Betul. Sundulan. Jadi kayak kemarin sebelumnya Swedia menang 5-1 lawan mana tuh? Lawan itu Tunisia. Ini 0 plus dibantai lagi 5-1 sama Belanda. Iya, betul. Sian. Jadi ya udahlah, ini Belanda mau membuktikan gue pas nonton ini Belanda, kok bagus ini ya. Langsung ngerasa jangan-jangan bener si pakar matematika yang bilang Belanda juara itu. Ada gitunya gue juga tuh. Pakar matematika sama Bart Simpson. Emang ya? Bart Simpson tuh katanya di tahun 97 udah ngomong Piala Dunia 2026 katanya Portugal Belanda. Finalnya. Gila. Apakah ini adalah Gila cuy, masih aja dibohong-bohongin sama konten coy itu coy. gue? Iya. Gue juga sih emang. Enggak, maksudnya makanya justru gue nanya apakah ini benar ada hubungannya dengan itu mereka pada. Tapi bagus sih, Belanda kemarin mainnya bagus, tengahnya dikuasain banget. Frenkie de Jong berhasil mengalirkan bola ke depan, enak banget passing-passingnya. Jadi jenderal banget si Frenkie de Jong. Ya. Terus si Ryan Gravenberch juga main luar biasa menurut gua. Ini jadi satu penampilan terbaiknya Ryan juga. Ya. Dan Gakpo lah. Gakpo oke juga kok. Kirinya Gakpo mah juga hidup oke. banget ya. Memang itu spesialisasi Gakpo di saat lawannya udah mati langkah. Iya. Di saat sama dia di apa namanya tuh, cut inside dart, itu udah. Yang kasihan teman seklubnya ya, Isak ya. Sendu aja matanya dia. Iya. Ngeliat nih. Tapi gue ngeliat ya. Isak juga sebenarnya bagus kemarin. Iya. Sebenarnya Isak juga main bagus, cuman memang Ya Belanda Verbruggennya bagus oke. banget. Iya, kiper Belanda lebih oke sih. Tapi kebanyakan Gyökeres sih peluangnya dibanding Isak. Iya, walaupun Isak mencetak 1 assist di situ ya. Iya, itu asisnya Isak ya. Dan beberapa kali Isak membuat beberapa peluang. Sebenarnya Belanda juga kocar-kacir juga sama 3 pemain, Gyökeres, Isak sama Ayari. Iya, jago banget tuh. Tapi emang si gua ngeliat Gakpo ya, aduh gua nggak tahu gua kenapa nggak suka banget sama Gakpo ya. Gitu-gitu, aduh, Gaya mainnya. ketebak banget dia gaya mainnya. Beneran dah, ketebak banget mainnya. Itu kalau ketemu back yang mungkin ya, yang lebih standarnya nggak usah tinggi-tinggi dah, mati sih itu striker sih sebenarnya. Karena beneran dapat bola, kita udah tahu tuh dia mau kemana. Iya. Dan keeping bolanya nggak sebagus Robben juga, lo tau lah Robben pasti dia mau kemana gitu. Tapi ini keeping bolanya bagus. Nah kalau Gakpo tuh nggak selengket itu gitu. Ya, dan cuman memang dia punya power shot yang memang luar biasa si Gakpo tuh. Jadi sama visinya lumayan bagus lah ya. Dan negara yang jadi kesayangan semua nih. Iya. Jepang 4-0 jagoannya Wancoy nih. Melawan Tunisia. Ini Tunisia bener-bener beda kelas lah. Jepang emang udah beda kelas. Iya, emang udah kita udah akuin dia udah bukan kuda hitam lagi. Di Asia tapi nih emang udah salah satu yang terbaik lah. Ini walaupun dia kalah antara sama Swedia, Jepang pasti jadi 3 terbaik sih. Ya, nilainya 4. Ya. Iya benar. Nilainya 4 dan gue nggak yakin kalah sama Swedia Jepang. Iya, seri lah ya. Minimal seri, bahkan menang. Oh iya. Bisa menang ya. Karena mainnya Bagus banget gitu. Dan itu bedanya sama Korea, sama negara-negara Asia yang lain atau negara-negara even sama Belanda gitu ya. Dia punya striker yang menurut gua bisa diandelin gitu. Kemarin golnya Ueda yang gol kedua Jepang yang dicetak sama Ueda tuh menurut gue juga anjir dari sudut gitu gol buset. Dan gol ketiganya yang sundulan juga menurut gue itu dia. pinter. Dia nggak dia tahu nih, oh ini susah nih gua di lambung, di lob. Sundulan di lob. Antara memang Placing. awalnya nggak sengaja nih. Tapi pas dilihat dia placing, dia placing dia. Dan menurut gua Jepang ini bisa golin dari lewat berbagai macam skema gitu. Betul. Free kick udah, corner kick udah, bola mati berarti udah, open play udah, shoot dari jauh udah. Dari sudut sempit udah. Jadi emang tinggal
lewat free kick lah, dan gue yakin banyak pemain Jepang yang bisa. Betul. Dan kemarin ini pertandingan Tunisia Jepang jadi pertandingan yang bersejarah karena menjadi pertandingan ke-1000 Ke-1000 ya. sejak turnamen edisi perdana tahun 1930 di Uruguay ini. Dan Jepang, kebayang gak lu kalau misalnya full tim? Wah, ini Ada siapa? Ada Nami-Nami apa? Siapa namanya? Minamino. Oh, Minamino, terus Endo, Mitoma, Kubo aja cedera juga akhirnya kan. Tapi ya gua sih ngelihat Jepang ini memang udah bukan tim Asia. Iya, emang ini udah kelasnya udah kelasnya udah bisa dunia lah. Gitu. Ya, jadi klasemen sementara di grup F ini Belanda urutan pertama, Jepang urutan kedua, Swedia ketiga, dan Tunisia keempat. Tunisia udah pasti tidak lolos juga. Dan Belgia Iran 0-0. Yes, lagi-lagi. Padahal ini Iran harusnya gol melalui skema set piece yang luar biasa kayak Weghorst waktu lawan Argentina. Ya. Cuman sayang Kipernya jago ya. offside dikit banget, punggung doang itu. Sama kipernya Iran sih luar biasa sih. Kipernya Iran jadi hero-nya di sini. Jago kiper Iran. Sayangnya Iran walaupun lawan Buffon ya, namanya Buffon. Buffon. Walaupun Belgia bermain dengan 10 pemain, tapi Iran gagal memanfaatkannya. Jadi akhirnya tetap 0-0 pertandingan. Tapi ya udahlah. Iran berarti udah 2 kali seri ya? 2 kali seri, Belgia juga sama 2 kali seri. Klasemen sementara Mesir, Iran, Belgia, Selandia Baru. Iya, akhirnya kalau gue mikir gini sih, Mang. Lo tim ya, lo punya pertahanan bagus ya, defense bagus. Main Catenaccio gitu, bisa bertahan, tapi lu nggak punya striker yang atau pemain pembeda di depan, akan sama aja bohong gitu. Makanya kayak dulu Yunani pernah juara Eropa 2004. Walaupun mereka main yang nggak segitu atraktif, tapi mereka punya strikernya oke lah. Karisteas. Iya, Karisteas. Iya. Tapi oke lah, gitu bisa ngegolin. Nah, sama kayak Itali walaupun lo main Catenaccio, tapi saat lo punya satu peluang, itu jadi gol gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh menurut gue. Jadi kayak tim Iran atau negara-negara yang apa materi pemainnya kurang dan akhirnya bisa bertahan ya, agak nggak bisa melangkah jauh juga. Ya karena nggak bisa ngegolin. Karena nggak bisa konversi peluang. Betul, gitu. karena kan sepak bola ya kalau lu mau menang ya harus golin bukan gitu. Bukan seri-seri doang. Iya, dan gitu. akhirnya baru sadar tuh ngobrol-ngobrol sama dulu kan gue kayaknya Catenaccio. Iya, Catenaccio dah nggak bisa juga ternyata lo untuk memenangkan turnamen lo harus punya pertahanan yang baik dan lo harus bisa golin. Nah, akan berbeda saat masuk fase knockout menurut gue. Nah, ini karena ada adu penalti kan, dan lo akhirnya dari game yang lo bertahan itu lo mempertaruhkan nasib lo lewat adu penalti dah gitu. Nah, Selandia Baru atau New Zealand kalah 3-1 lawan Mesir. Ini membuat Mesir jadi pemimpin klasemen di grup G, diikuti oleh Iran dan Belgia di urutan ketiga, dan keempat Selandia Baru. Ini kemungkinan Mesir pasti kemungkinan lolos nih. Tinggal Iran lawan Belgia ya? Iya, tapi sebenarnya Iran kan bakal ketemu Selandia Baru. Iya. Belgia ketemu Mesir. Nah, ini bakal seru juga nih. Tapi kayaknya sih 3 Mesir, Iran, Belgia ini bakal tetap lolos ya. Karena ada 3 terbaik. Keambil juga. Spanyol. Tadi malam pas kita syuting ini, kita sama-sama nonton Spanyol di babak pertama, kita merasa kok gampang ya. 4-0 Lamine Yamal, Oyarzabal, Brace, dan Altombaki. Altombaki. Jadi Oyarzabal jadi pemain terbaik di game ini, tapi di babak kedua langsung diganti. Lamine Yamal ini kalau lo nonton kemarin tuh kayaknya baru 70% yang Lamine Yamal deh. Karena nggak full. Maksudnya masih larinya juga masih pelan-pelan, masih main bener-bener karena belum fit aja. Nico Williams juga dimainin di babak kedua juga nggak fit, nggak segitunya, kayak biasanya. Menit pertamanya udah nusuk Lamine Yamal. Iya kan? Gila. Emang pembedanya tuh emang bocahnya gila sih emang. Gua adalah salah satu orang, gue nggak bilang Oyarzabal itu pemain buruk emang. Tapi dia bukan striker. Memang bukan. Iya, dia tuh winger, dan gue suka banget di Sociedad, ya kan. Dia akhirnya jadi kapten, pengen dibeli sama klub-klub gede. Kemampuan dia nyari ruang, kemampuan dia dribble, nusuk, itu bagus banget. Nah,
dengan pilihan-pilihan striker yang dimiliki Spanyol, ada siapa tuh striker Madrid, Fran Gonzalez siapa? Iya. Gonzalez, siapalah itulah, itu yang anak muda itu. Iya. Nah, tetap butuh yang kayak begitu menurut gua di lini depan. Nah, kayak masalahnya Spanyol itu dari zaman 2010 juara, ada Torres pun yang nggak dimainin, Torres nggak jadi pemain inti, ya kan? Nggak pernah dia menggunakan striker murni gitu. Dia punya Morata false pun, nine. ya 2024 Eropa Morata pun jadi cadangan gitu. Tapi Villa David Villa juga kan bukan Striker murni, dia winger juga sih sebenarnya. bahkan David Villa juga kadang-kadang waktu zaman 2010 tetap bermain dari cadangan juga gitu, di bench juga. Nah sekarang makanya Oyarzabal ini dipilih, dan lu lihat aja nggak ada nomor 9-nya Ferran Torres. Ada sih si Gavi namanya. bukan Borja Iglesias kalau nggak salah, itu Bapak-bapak tuh. ya itu memang pemain tipikal Enrique Iglesias. nomor 9. Tapi ya oke lah, ini Spanyol membuktikan kalau misalnya memang sesuai prediksi gue, memang Lamine Yamal tuh jadi pembeda aja di Jago Spanyol emang ini. jago ya. Dan Uruguay ditahan imbang 2-2 oleh Tanjung Perde tepi laut. 2 poin dikumpulkan oleh Tanjung Gila Perde. Tanjung Perde loh. Padahal kita celah-celah dulu aja. Iya. Apaan namanya nama kayak orang Indonesia gitu. Negara apa? Gila sih. Negara dengan penduduk tersedikit ya? 500.000. Ada 100 ribuan lah. Dan berhasil menahan imbang Uruguay. Uruguay sih caur sih. Iya, Jelek banget mainnya. 2-2 melalui gol siapa Uruguay itu? Araujo, Canobio. Dan gol Cape Verde dicetak oleh Pina dan Varela. Ya ini Spanyol udah pasti lulus lah. Spanyol lolos. Pasti. Uruguay juga kayaknya bakal Tetap lolos. Bisa tetap lolos. Cape Verde bisa lolos juga karena Spanyol itu Iya. bakal lawan Uruguay di pertandingan terakhir, dan ini menentukan kalau Oh iya, ini benar. kalau Uruguay kalah Kalah sama Spanyol dan Cape Verde seri. berarti Cape Verde di urutan kedua. Seri Mulyani. Menteri Uang. Menteri uang. Menteri uang. Keuangan. Iya, kayaknya hilang. Kalau seri lolos doi. Cape Verde kedua. Iya. Dan makanya menurut gue Spanyol Uruguay adalah pertandingan yang krusial. Kayaknya pas kalau kita live reaction. Boleh. Spanyol Uruguay live reaction pagi tuh jam 7. Hari Tanggal 27 ya? Jam 7 pagi kan? Nah, ajak jilet deh. 27 besok. Nah, 27. Besok Sabtu. aku pergi. Nggak jadi deh. Nggak jadi guys. Ya. Ngunyah mulu bang. Lapar di detik-detik terakhir. Tapi asli Piala Dunia ini berkesan banget buat gua ya, karena gimana pun juga Piala Dunia pertama buat anak gua. Selain pertandingannya ini juga jadi momen yang membahagiakan sih buat gua terutama. Keluarga, karena apalagi keluarga lu kan sempat Nggak akur ya, kita terpisah-pisah. Anak gua sempat ngambang di laut lama dan Iya. Kayak Martunis. kan nggak Iya kan ngambang dulu. nggak ngambang di laut gitu. Iya gitu. Banjir ngambang. Ronaldo. Nggak di pinggir laut nggak ngambang. Ngambang. Tengah. Berlama-lama. Orang ada kerombongan sebelahnya. Gambang Romo. Nanti malam ini akan ada pertandingan apa sih? Malam tuh ada Prancis. Argentina. Oh iya benar. Ya. Benar. Ini Ya udah nggak usah ngomongin kan udah tayang. Oh iya benar udah tayang ya. Ya udah. Betul, udah tayang. Ya udah, sampai ketemu lagi nanti di hari Jumat ya. Terus kita sama Jilat kapan lagi? Nanti pas live reaction. oke. Siap. Oke. Let's go. Jangan lupa cukur jenggot dan kumis pakai jilet. Iya. Jangan cukur perih abang. Abangku.